Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 6 ya, Nek, ya. Ayo membaca, perhatikan gambar berikut ini. Ayo menulis, buatlah cerita sesuai urutan gambar, kemudian jawablah pertanyaan sesuai gambar tersebut ya. Mari kita lihat yang pertama, ini sepertinya dia seseorang nenek yang baru turun dari bis ya. Terus dia ini bingung sepertinya mencari tempat. Di sini ada logo, ada rambu, bukan logo ya, rambu lalu lintas, rambu petunjuk, rambu tempat maksud ibu. Rambu tempatnya adalah ini tempat masjid. Nah, lalu dia ini dibantu menyeberang oleh seorang anggota pramuka ya, namanya mungkin kita bisa sebut Adi misalnya ya. Nah, ini ada rambu menyeberang jalan. Lalu ini adalah rumah. Oh, begini. Ini dulu. Ini menuju ke perumahan Lestari. Baru lanjut si Adi ini mengantarkan nenek tersebut sampai dengan ke rumahnya, ke rumah cucunya mungkin ya. Karena kalau ini sepertinya dari jauh ya, sampai neneknya pakai shawl gitu ya. Biasanya kalau pakaiannya sangat tertutup seperti itu atau dia lebih banyak bawa barang gitu ya, itu berarti dari bepergian jauh ya. Baik, mari kita mulai bercerita dulu ya. Kita mulai susun ceritanya ya. Nenek akan berkunjung ke rumah cucunya dengan mengendarai bus umum. Nah, lalu bus nenek berhenti tepat di depan sebuah masjid. Nenek bertemu dengan si Adi, maksud ibu ya. Adi, lalu Adi membantu nenek menyeberang jalan. Lalu nenek mengatakan bahwa rumah cucunya itu berada di perumahan Lestari. Nah, si Adi tadi ya, Adi melihat papan petunjuk. Nah, lalu Adi mengetahui bahwa ia harus mengantar nenek ke arah kanan ya. Nah, akhirnya Tommy berhasil mengantar nenek ke tempat tujuan. Jadi begitu ya. Nah, selanjutnya mari kita lihat. Ayo berlatih, jawablah pertanyaan berikut ya. Apa saja rambu lalu lintas yang kamu lihat dari gambar tersebut? Bisa kita lihat ya. Tadi ada rambu tempat masjid ya, atau rambu tempat beribadah. Lalu ada rambu untuk penyeberang jalan. Ini tadi, ini ada tempat beribadah, rambu penyeberang jalan. Lalu ada rambu petunjuk arah, ini ya. Ada 3 itu ya. Selanjutnya, apa saja hal yang perlu diperhatikan saat menyeberang jalan ya. Memperhatikan dari arah kanan dan kiri jelasnya ya. Kita harus tengok kanan dulu dan tengok kiri dulu, apakah ada kendaraan yang melintas atau tidak. Nah, jika ada kendaraan yang melintas, kita harus diam dulu sampai ada yang yang sudah lewat, sudah agak lengang atau agak kosong jalanannya, baru kita lewat. Bisa juga kita menyeberang pada saat situasinya padat gitu ya, tapi kita menyeberangnya di zebra cross gitu. Lalu kalau ibu di Jawa itu kan tidak hanya di Jawa ya, waktu di sini sudah ada yang kalau kita mau nyebrang karena nggak ada lampu merahnya gitu, ada pencetan mau nyebrang itu ada pencetan tombol gitu ya. Nah, ditekan itu dia akan otomatis lampu merah untuk pengguna kendaraan. Jadi pedestrian atau pejalan kaki itu bisa menyeberang dengan waktu 30 detik kalau tidak salah. 15 sampai 30 detik ya, sampai menyeberang ke sebelah sananya. Gitu. Jikapun tidak bisa menggunakan itu, kita bisa sambil melambaikan tangan. Jika pada saat kita mau menyeberang, kita melambaikan tangan untuk menyuruh mereka berhenti. Itu bisa. Ya, tapi jika masih kecil ya, seusia Ananda, mungkin
dibantu dengan orang tuanya, begitu ya. Nah, nenek mengucapkan terima kasih karena telah dibantu. Nenek juga memberikan sebungkus makanan tradisional. Makanan tradisional itu empek-empek. Empek-empek berasal dari kampung halaman nenek. Berarti empek-empek itu dari Palembang ya. Masih ada banyak contoh makanan tradisional lainnya. Contoh kue tradisional lainnya adalah onde-onde, klepon, dodol, serabi, dan kue lapis. Aduh, puasa-puasa ya. Oke. Ini ada onde-onde, ada klepon, ada dodol, ada serabi, ada kue lapis. Semuanya enak, semuanya ibu suka. Apakah kamu dan teman-temanmu suka kue tradisional? Perhatikan diagram makanan tradisional yang disukai anak-anak. Kue tradisional disukai oleh 50 orang. Wow. Ini ada 40 orang yang suka onde-onde klepon. Ini ada, kalau ini setengah, ini kan sudah 20 ya. Setengahnya ini kan 10 ya. 10 setengahnya 10 adalah 5. Berarti ini 25. Yang dodol yang suka cuman 5 karena setengah 10 5 ya. Terus yang suka serabi 35. Lalu yang suka kue lapis 50. Oh, banyak yang lebih suka kue lapis ya. Kalau ibu lebih suka di antara semuanya adalah ibu suka onde-onde sama klepon. Nah, berapa anak ya? Banyak anak yang menyukai serabi. Ada berapa nih tadi? 35 ya. 1 2 3 ini 5. Berarti 35. Lalu ada berapa anak yang menyukai klepon? Klepon ada 1 2. Nah, ini ada setengahnya berarti 25. Ada apa nama kue yang paling banyak disukai? Yang paling banyak berarti yang paling tinggi ya. Berarti kue lapis ya. Selanjutnya, aduh pusing nih kalian lama-lama nih. Berapa banyak apa nama kue yang paling sedikit disukai? Tadi kita bisa lihat yang paling sedikit adalah dodol, hanya 5 anak aja ya. Lalu berapa banyak perbedaan antara yang menyukai kue lapis dan kue onde-onde? Berarti dikurangin nanti ya. Yang kue lapisnya ada 50, terus onde-ondenya ada 40. Jadi dikurang 50, dikurang 40, berarti bedanya ada 10 orang. Oke. Apa saja yang dapat kamu simpulkan dari diagram tersebut ya? Nah, bisa kita simpulkan kue yang paling banyak disukai oleh anak-anak adalah kue lapis karena 50 orang semuanya suka kue lapis. Sedangkan yang paling sedikit disukai adalah atau yang tidak disukai ya, karena banyak yang tidak menyukai adalah kue dodol. Ya, berbagai jenis makanan tradisional merupakan kekayaan Indonesia. Rumah adat dan suku juga kekayaan Indonesia. Begitupun pakaian adat dan agama yang sangat beragam di Indonesia. Lambang kekayaan dan kekuatan ya. Kita harus hidup rukun untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ayo berilah tanda centang untuk sikap menghargai perbedaan. Nah, ibu pasti yakin kalian tahu mana yang bagus ya. Ya, gitu. Maksudnya ini yang menghargai perbedaan ya, bukan untuk diri sendiri. Berarti hubungannya dengan orang lain. Nah, jadi jika tidak perlu diberi centang, begitu. Tidak semuanya nih kita beri centang, yang berkaitan dengan orang lain saja yang kita centang. Atau yang berkaitan dengan perbedaan ya, berarti tidak dengan keluarga sendiri ataupun tidak dengan diri sendiri ya. Karena kalau kita dengan keluarga itu pasti sama, ya kan? Nah, carilah informasi tentang rumah dan pakaian adat Nusantara, gunting dan tempelkan rumah dan pakaian adat yang berasal dari daerah yang sama. Tuliskan nama daerah sesuai rumah dan pakaian adat tersebut. Nah, ini tidak perlu ya. Kita lewati saja dulu. Oke, mari kita lihat apa lagi. Adakah manfaat dari keberagaman pakaian dimiliki Indonesia? Tuliskan pendapatmu tentang keberagaman pakaian yang ada di Indonesia. Ya, manfaatnya kita menjadi kaya, ya kan? Kita menjadi kaya raya karena kita punya banyak sekali pakaian adat. Jadi kalau istilah desainer tuh kita itu variasinya banyak sekali ya.
antara satu daerah dan daerah lain itu punya motif yang berbeda, punya desain yang berbeda, begitu ya. Pokoknya kita itu sangat kaya. Ya, jadi orang dari luar itu sangat menghargai atau mengagumi Indonesia karena pakaian adatnya itu banyak sekali dan tidak seragam gitu, maksudnya bermacam-macam dan unik-unik, dari yang terbuat dari bahannya itu sudah beda, warnanya, bentuk-bentuknya itu luar biasa ya. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita di pembelajaran 6. Kita akan bertemu lagi di subtema yang terakhir, yaitu subtema 4 pembelajaran 1. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bye bye.